warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di podcast Suka Sejarah. Aku Nazala Ihwana Kalisa dan rekan saya Ramadan Lawan. Di sini kami akan membahas topik tentang sejarah Indonesia, yaitu RMS. Oke, dan di sini kita udah undang bintang tamu. Di sini udah ada dua bintang tamu, boleh perkenalkan diri? Halo, namaku Gita. Halo, nama aku Zaka. Oke. Kan kali ini bakal mengulik sejarah Indonesia tentang RMS. Aku tuh pengen tahu RMS itu apa sih? RMS itu jadi singkatan ya sebenarnya RMS ini. Itu kepanjangannya Republik Maluku Selatan. RMS sendiri itu salah satu bentuk gerakan separatisme atau gerakan yang memberontak pemerintahan lah. Ya tujuannya ya pasti memberontak. Itu didirikan pada tanggal 25 April 1950 setelah kolonial Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Baru banget ya berarti. Iya, jadi setelah Indonesia merdeka tahun 45 tuh nggak langsung berdiri RMS ini. Sekitar 5 tahunan lagi lah baru berdiri. Berarti memang masih semuda itu bisa dibilang negara Indonesia. Lalu langsung ada pemberontakan seperti RMS ini. Iya. Kalau boleh tahu, setelah dari pengertian tadi, tujuan dari RMS ini sebenarnya itu apa sih? Kok bisa sampai melakukan aksi separatis tersebut? Jadi tujuan RMS ini dia mau memisahkan diri dari kedaulatan Republik Indonesia gitu. Jadi kayak membuat negara sendiri gitu. Oke, faktor dan latar belakang RMS nih apa ya kalau boleh tahu? Kalau latar belakangnya atau faktornya itu lebih ke tokoh-tokohnya di Maluku Selatan itu sebelumnya pada saat masa kolonial Belanda itu kan diunturkan tuh. Nah, pada saat tahun 50 itu, atau setelah Indonesia merdeka lebih tepatnya itu kan berganti pemerintahan pusatnya jadi orang pribumi. Nah, tokoh-tokoh tadi itu khawatir kekuasaannya lah akan terancam, dan tokoh-tokoh tadi itu berpendapat bahwa pemerintahan pusat itu hanya berfokus di Jawa. Jadi Indonesia bagian timur atau Maluku ini itu kayak Merasa nggak adil gitu? ya kayak dianaktirikan gitu. Jadi terbentuklah RMS ini. Berarti mulai dari dulu Indonesia ini memang terkenal sebagai Jawa sentris di antara kalangan pulau-pulau yang lain. Sebetulnya pada saat awal kemerdekaan seperti itu. Berarti dari latar belakang seperti itu, dampak apa sih yang dihasilkan dari RMS kepada Republik Indonesia? Dampaknya pasti ya faktor apa? Konflik ada konflik internal. Konflik internal. Jadi ada konflik antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Kalau RMS ini daerahnya Maluku ya. Jadi antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan di Maluku. Jadi segala hal yang baik sipil maupun militer yang di Maluku itu pokoknya bertentangan lah dengan pemerintahan pusat. Jadi itulah dampaknya. Berarti kalau misalnya mereka udah mau memisahkan diri, berarti udah ada persiapan-persiapan kayak bendera dan lagu-lagu kebangsaan gitu dong? Ada? Iya, benar. Oh, ada. Lagunya tuh ada. Judulnya itu Maluku Tanah Airku. Mirip ya sama lagu-lagu Berarti di Indonesia masih kayaknya. beneran masih menggunakan bahasa Indonesia ya? Iya. Iya, benar. Bendera juga mereka udah punya. Oh, udah punya bendera sendiri ternyata. RMS sendiri ini kan aslinya masuk ke bagian negara Indonesia Timur atau NIT. Iya. Sebelumnya kan Indonesia sempat berbentuk serikat. Jadi ada negara-negara bagian gitu. Bukan provinsi, tapi negara-negara bagian. Iya, kalau sekarang kan provinsi ya. Ya. Sekarang jadi provinsi. Oke, kan kita udah tahu beberapa informasi dari Kak Gita dan Kak Zaka nih. Benar-benar. Jadi dari informasi tersebut sepertinya kalian cukup mengetahui Paham ya, cukup tentang paham. RMS ini.
Boleh dong diceritain tentang sejarah singkat RMS ini gimana Ya, sih? supaya kita dan teman-teman yang nonton juga bisa tahu lebih dalam apa itu RMS ya. Udah. Ya intinya RMS itu kan gerakan separatisme dibentuk 25 April 1950 Ya. setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Sebenarnya sih ya backingannya atau dukungannya juga didapat dari Belanda. Sebenarnya ini Belanda mengakui Indonesia, cuma Gak sepenuhnya mengakui. iya ada tendensi lain gitu. Jadi nggak sepenuhnya mengakui. Sebenarnya mau menghancurkan Indonesia juga, mau menghancurkan Indonesia lagi. Dengan cara lain gitu ya Iya. mungkin ya. Dengan mengadu domba sih kita. Iya, jadi dua RMS ini. Terus orang-orangnya RMS itu, orang-orangnya maksudnya itu tokoh-tokoh pentingnya RMS itu juga berasal dari NIT, Negara Indonesia Timur. Negara Indonesia Timur itu negara bagiannya. Saat Indonesia masih berbentuk RIS. Jadi bukan provinsi, kalau serikat kayak negara-negara bagian gitu. Jadi gitu deh, sejarah singkat. Kami ya bisa tahu juga. Biasalah, kami dengerin guru kami jelasin. Oh, jadi tahu info ini dari guru, Ya. terus kalian mengulik lebih dalam gitu. Iya. Karena pengen tahu juga sebenarnya gimana sih yang benar gitu. Oh, menarik Jadi juga. guru kami jelasin Pak Ayub namanya. Pak Oh, jelasin. Pak Ayub. Iya, Pak Ayub jelasin terus kita cari nih. Pak Ayub bohong nggak ya? Untuk memastikan lagi Iya, ya. ragu-ragu gitu sebenarnya. Ya Gen Z kan suka gitu ya, kalau misalnya kepo pasti langsung searching kan. Iya, ternyata emang best, terpercaya Pak Ayub. Mantap berarti ya guru sejarah ini ya. Oke, mungkin dari info yang kita dapatkan Dari narasumber ini. ya, kita juga ucapkan terima kasih ya karena kalian juga udah kasih. meluangkan Iya. waktu kalian untuk datang ke podcast ini. Oke, terima kasih. Sama-sama. Ya, boleh Coba beri nih ya. makan. Boleh minum nih? Boleh. Silakan diminum. Udah mahal. Oke, kita kan tadi udah tahu beberapa informasi ya dari bintang tamu sebelumnya dan kita tuh masih penasaran apa itu RMS dan kita tuh masih belum tahu endingnya. Nah, jadi kita udah ngundang 2 bintang tamu lagi di sini. Halo, kenalin aku Nova. Aku Aryo. Oke, di sini tuh kita lebih ke sharing ya, karena Arya sendiri masih awam ya, sama Betul, kayak kita. betul. Jadi kita masih kurang paham dan Nova itu bisa dikatakan lebih paham lah ya. Jadi kita akan tanya-tanya seputar RMS ini ke Nova. Dan alasan kita untuk mengundang Aryo di sini itu juga karena sebagai perwakilan dari teman-teman yang Ah, betul tahu yes. tentang RMS. Oke. Dari informasi yang kita tahu tadi, itu aku tuh pengen tahu kelemahan dari RMS ini apa ya? Pasti ada dong kelemahannya. Pasti ada. Sama kayak manusia ya kan ya. Manusia itu ada kelebihan dan ada kekurangan. Setuju, Nah, setuju. kalau RMS sendiri ini itu kurang mendapat dukungan secara politik dan ekonomi, tentunya ekonomi dari masyarakatnya sendiri. Nah, yang pertama itu seperti penyelewangan terkait dengan aktivitas ekonomi dan perdagangan yang mereka lakukan. Nah, juga ada nih dari bidang militer. Nah, mantan anggota KNIL sendiri itu sering bertindak sesuai kepentingannya sendiri gitu. Oh, egois banget. Nah, egois banget. Banget ya. Nah, akibat dari penyalahgunaan itu, nah terbentuklah korupsi. Waduh, Lagi-lagi korupsi. nih. Nah, Dari dulu udah ada ya korupsi nih. Sampai Penyakit- sekarang loh. Penyakit Udah kayak- tuanya Indonesia memang korupsi. Warisan Iya. nenek moyang gitu korupsi. Tapi yang jelek tapi korupsi. Astagfirullah. Gak baik ya? Ya, Iya. nggak boleh ditiru ya. Itu Iya, padahal dari nggak baik. dulu. Nah, itu yang jadi kelemahannya RMS. Pantesan nggak berkah itu lah. Nah, makanya nggak itu. berkah. Oke, mungkin kan kita udah tanya nih. Arya mungkin mau tanya-tanya Sebagai juga. perwakilan dari teman-teman. Ya. Aku pengen tahu sih gimana ya upayanya Republik Indonesia ini terhadap RMS itu gimana ya? Untuk menumpas si RMS ini. Ya, betul. Nah, awalnya itu pemerintah itu mengirim delegasi dengan tujuan untuk berkomunikasi dan bernegosiasi kepada mereka yang berada di dalam gerakan RMS agar tetap dalam NKRI. Namun ya,
ya gak semudah itu kan ya, Iya gak sih. semudah Iya, itulah kan susah banget. Hal itu tuh gagal sehingga pemerintahan Indonesia itu melakukan cara yang kedua. Ada cara yang kedua pasti kalau ada cara pertama pasti ada yang kedua. Plan A, plan B, plan A, plan B. Ya itu dia plan gitu. Kita harus menyiapkan plan A sampai Z. Nah, betul. Nah, yang kedua itu Republik Indonesia ini mendirikan sebuah organisasi namanya itu Gerakan Operasi Militer. Nah, Oh. bisa disingkat tuh GOM atau GOM. GOM. Itulah pokoknya lah ya. Iya. GOM itu menangkap dan menyebar ke beberapa wilayah. Dan kebetulan ya Republik Indonesia ini itu bisa menguasai Ambon. Oh. Ambon kan puncaknya emang. Iya, bagian Mm-mm. timur itu ya. Mm-mm. Akhirnya tertangkaplah anggota RMS yang ada di Ambon itu. Nah, Berhasil dong. Nah itu dia. Nah susah kan ya nangkap orang tuh nggak langsung Iya. tertangkap gitu nggak mungkin. Apalagi ketuanya mungkin. Nah, Lebih pinter kadang ya. nah bener banget ketuanya. Ternyata yang nggak tertangkap itu ketuanya. Ketuanya ini sempat melarikan diri gitu. Loh, melarikan diri. Iya karena lagi-lagi terfasilitasi oleh Belanda. Wah, Belanda. biang Anak merah. masnya gitu ya. Nah bisa dikatakan itu. Eh, Nah, ternyata ada yang berhasil kabur yang katanya Iwan tadi tuh ketuanya. Ketuanya kan si Sumokil itu. Oh, Sumokil. Sumokil. Iya, kayak udah kenal gitu. Karena difasilitasi Belanda, nah di sana dia itu mungkin merasa terancam gitu. Jadi mendirikan RMS lagi. Namanya itu RMS darurat. Jadi kayak darurat gitu, dia merasa terancam dan mungkin takut ya. Tapi kan upaya Republik Indonesia ini juga nggak main-main ya, pasti sampai tertangkap, pasti dicari sampai dapat. Dan endingnya dia ketangkap juga akhirnya dan dijatuhi hukuman mati. Oh, si ketua ini. Iya semakin. Dan yang lainnya kan udah ketangkap di Ambon tadi. Berarti upaya awal Indonesia sebenarnya baik-baik ya dengan cara mengirimkan Iya, untuk diskusi baik. aja. Cuma Perdamaian. karena Dari mereka susah sananya aja. sudah tidak menerima itu, jadi ya terpaksa Indonesia harus mengerahkan militer juga. Oh. Nah, saya boleh nanya lagi nggak? Aduh banyak nanya ya, Mas Arya ini ya. Kan saya kan nggak tahu ya. Mumpung ada yang lebih tahu gini Betul, kan betul, ya. betul. Makanya kita tanya-tanya. Di RMS tuh tokohnya tuh siapa saja sih? Aku pengen tahu tuh. Iya nih kayaknya banyak Namanya- banget ya. Ya. Iya, Masa Bikin organisasi bisa dibilang satu republik kan? Itu cuma beberapa tokoh-tokohnya. Pasti banyak kan? Pasti banyak yang pasti terlibat. Banyak yang terlibat. Boleh tuh disebut. Yang pertama itu ya tokohnya yang di dalam NIT sendiri, yaitu ada Insinyur Manumasa dan pastinya Dr. Sumokil tadi. Nah, tapi ada juga dari sekelompok raja-raja, terus pejabat-pejabat lokalnya yang di sana, termasuk kepala daerahnya di Maluku itu. Namanya itu kalau nggak salah ya, itu Haji Manuhutu. Manuhutu. Oh, Manuhutu. Nah, Pernah dengar Manuhutu. ya? Iya, Manuhutu. Benar. Iya. Oh, jadi dengan adanya kita melakukan sharing-sharing kayak gini lebih paham Lebih kan paham. ya. Betul. Iya. Kita juga yang awal yang nggak tahu tokoh-tokohnya itu siapa aja. Malah terus udah tahu RMS itu apa iya, sebenarnya. kita jadi Lebih- dikit lebih paham lah, lebih kebuka mindsetnya Benar, tentang benar. sejarah-sejarah. Jadi bisa mengenang sejarah-sejarah Indonesia yang mungkin kurang disorot oleh media massa. Iya, apalagi anak-anak zaman sekarang kan juga pasti tidak tertarik lah. iya. Seperti saya. Tapi sekarang udah lebih tahu kan. Ya, mungkin Ya. setelah ini saya akan ini ya cari-cari. Searching. Oh, Boleh. boleh. Karena Bagus. sedikit tertarik gitu. Iya. Seru begitu ya. Sejarah tuh menyenangkan. Wow. Iya. Iya. Betul. Kalau Asik sih memang. kalau tahu alurnya dari awal sampai akhir itu pasti Iya. Nah, Apalagi orang yang Iya. kepoan seperti saya tuh kepo banget gitu loh. Jadi- pantesan lebih paham ya. Jadi Iya. paham. Cukup detail sih memang penjelasan. Iya. Mungkin dari kepo itu. Oke. Mungkin karena kita udah bertanya-tanya lumayan banyak ya Dan kita sudah Nova cukup paham juga- dengan RMS ini. Dan Nova juga udah menjelaskan apa yang kita tanyakan tadi. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih banyak. Nova dan Sama-sama. Aryo. Sama-sama. Terima kasih ya udah Terima kasih.
menyempatkan datang ke sini. Oke, karena podcastnya juga udah selesai. Jadi aku Nazala Ihwana Kalisa dan Iwan ya, kita akan pamit undur diri juga. Terima kasih Terima kasih sudah semuanya. menonton semuanya. Dadah. Bye.